berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada, juga ada sahabat Jawa Timur ya, yang saat ini sedang mendengarkan juga ini lewat radio kesayangan masing-masing yang ada di RGR FM Tulungagung, kemudian juga ada RSL Nganjuk, ada juga Praja Angkasa Trenggalek yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kita, juga sahabat-sahabat lain yang tentunya juga mengikuti perbincangan menarik selama 1 jam ke depan. Pada program Digital Business Series pada tanggal 9 Januari ya, sebenarnya ini harusnya jadi pertemuan minggu kedua di tahun ini. Tapi dikarenakan awal tahun kemarin ya, sempat ada kendala teknis, jadinya minggu ini jadi minggu pertama begitu. Tentunya bersama dengan Bapak Muhammad Idham Azhari, sahabat, yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Untuk temanya, cara mendaftarkan usaha Anda di Google Bisnisku. Sudah saatnya loh Anda ini mempermudah orang-orang mencari bisnis Anda, terutama melalui search engine Google, begitu ya. Saya sapa terlebih dahulu Pak Idham. Selamat pagi Pak Idham, Assalamualaikum. Baik, masih belum terdengar ya suaranya Pak Idham ini ya. Nah, ini selamat pagi Pak Idham. Baik, ini tapi suaranya masih belum sampai ke sini ya. Oh ya, mungkin bisa di unmute terlebih dahulu Pak Idham. Oh iya. Nah, baik, sudah ini. Sudah ya? Sudah Pak Idham. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Billy, apa kabar? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Pak ya, meskipun sudah lewat 9 hari ini. Seharusnya ini jadi pertemuan kedua Pak untuk tahun ini, tapi kemarin sempat ada kendala teknis ya, sehingga kita jadinya pertemuan pertama ya untuk hari ini. Baik Pak Idham, ini bagaimana resolusi di tahun 2021 menurut Pak Idham ini? Resolusi, pastinya banyak ya sahabat yang buat resolusi baru, maksudnya sesuai dengan ADB, AKB ya. AKB ini. Kebiasaan baru, terutama ini ya Mas Billy sahabat, digital tuh lebih lagi di explore gitu ya. Terus kalau yang udah ada di improve ya, di enhance. Pastinya banyak bisnis yang terpuruk ya, sepakat ya Mas Billy ya. Betul sekali. Karena saat ini juga sudah berapa bulan? Berarti sudah 9 bulan ini sejak Maret tahun kemarin begitu. Betul, awal Maret kita udah ada notifikasi COVID-19 walaupun kejadian Februari kalau nggak salah ya. Tapi Maret itu baru mulai masuk dan benar-benar jadi pandemi di Indonesia ya. Betul. Sampai sekarang cukup prihatin dalam tanda kutip, kita masih naik ya kalau nggak salah ya. Bahkan tanggal 11 besok ini juga ikut PSBB nih untuk Jawa Timur ini. 2 wilayah besar ini. Ya, Jawa Bali ada peraturan mulai hari Senin kalau nggak salah ya. Senin ya, tanggal 11 ya. Iya, 11 sampai 25 ya. 25 ya. Jadi PSBB apa? Saya nggak tahu istilahnya apa. Jawa Bali kalau nggak salah ya. PSBB Jawa Bali nih Pak Idham. Ya, makanya begitu sahabat ya, karena ada PSBB Jawa Bali, ini baru pertama kali ya, Mas Billy ya. Betul sekali, tapi kalau Pak Idham pasti sudah merasakan PSBB kembali ya, setelah kemarin sempat new normal begitu. Sebenarnya gini Mas Billy ya, jadi kita jadi terbiasa ya Mas Billy ya. Betul. Terbiasa bekerjanya, ada yang bekerja kantoran itu hanya, malahan ini loh Mas Billy ya, sedikit ya sahabat ya. Kakak saya kan umurnya 50 tahun ke atas ya, bekerja di bank pemerintah, beliau pimpinan, dan boleh nggak masuk loh.
Boleh Karena 50 WFH tahun ini ke ya? atas. Karena 50 tahun ke atas tuh dikhawatirkan komorbid ya. Betul betul. Wah, Jadi sebulan tuh boleh dibilang kerja cuma seminggu gitu ya. Seminggu tuh kerjanya baik. jurusan, habis itu boleh nggak masuk. Cuman ya buruknya tanda kutip ya, Zoom terus. Betul. Ini kalau istilah WFH kan mungkin biasanya 1 hari masuk, Ya, 1 hari di rumah begitu. Kalau ini tidak Pak Idam ya. yang umur 50 tahun ke atas ya, ini di bank pemerintah, Baik. bank plat merah. Saya nggak tahu yang lain. Baik. Tapi kalau sudah terbiasa seperti ini berarti artinya masyarakat juga sudah terbiasa melakukan apapun via digital begitu. Bisnis juga loh Pak Idam. Ya, ini kaitannya pastinya resolusi kita bersama kaitan dengan digital dong, sesuai dengan Betul. topik besar kita digital business series. Ini udah dari tahun kemarin ya, Mas Pilihan 2019, kalau nggak salah bulan April deh, nggak salah. Betul. Udah tahun depan, udah 2 tahun kali ya. Sudah di April. 2 tahun April 2019 ya ini. Luar biasa. Jadi sahabat monggo bagi yang mau lihat yang lalu kita lengkap banget. Jadi begini sahabat, sebelum kita masuk ke materi, jadi sebelum kita terjun ke digital, jadi paham dulu, saya di awal tuh udah maparin digital literacy ya. Jadi kita tuh harus melek dulu pastinya ya. Habis melek tuh mampu tuh setengah mahir ya. Setelah itu baru mahir. Jadi jangan sampai kita asal aja dalam tanda kutip. Asal aja maksudnya gini, bukan asal posting, tapi asal kita passwordnya nggak strong gitu ya Mas Budi ya. Betul. Satu lagi nih yang sering nih, WA-nya nggak pakai PIN. Itu kan bisa pakai ini ya, PIN sekarang 6 digit kalau nggak salah ya. Tujuannya supaya nggak dihack gitu ya. Banyak ya saya yakin ya sahabat yang nggak ada pakai PIN. Tinggal cari-cari aja tuh ya. Saya juga soalnya Pak. Ya. Saya juga soalnya. Meskipun ini masih belum saya coba untuk gunakan PIN sih ya. Tapi saya juga termasuk yang tidak menggunakan. belum menggunakan. Karena itu pertahanan berlapis-lapis ya Mas Billy ya. Seperti perusahaan besar nggak mungkin laptopnya aja dikasih antivirus. Mereka tuh ada bagian terdepannya, firewall-nya ada, network LAN-nya ya, local area network di firewall paling depan. Firewall itu bentengnya, habis firewall ada routernya, ada router ada masuk ke LAN-nya itu ada antivirus, sampai ke servernya ada antivirus, sampai ke klien berlapis-lapis ya. Jadi untuk nembus ke perusahaan itu agak sulit. Jadi hacker itu butuh waktu. Kalau klien kita sebagai retail ya gampang aja ya. Apalagi yang paling enak sih sebenarnya WA ya, paling sering gitu. Betul. Apalagi ini ada wacana WA akan dibuka datanya ke Facebook begitu ini Pak Idam. Nah, itu kan kasus-kasus yang kayak gitu banyak ya, Facebook, terutama data ya, data. Makanya begitu ya sahabat ya, digital literacy termasuk tadi strong password, termasuk kita kan ada 4 ya, secure your identity, jadi amankan dulu identitas kita gitu ya, terus wise while online, wise kita harus bijak ketika online, nggak asal online. Ketiga tuh learn from trusted sources, kita belajar dari sumber-sumber terpercaya, dan terakhir penting nih, think before posting. Nah kalau wise tadi ya, yang seperti Mas Billy katakan tadi, wise artinya ketika kita masuk ke Facebook ya, coba deh atur lagi deh settingannya. Kira-kira ada nggak security keamanan yang kita lupa ya. Jadi coba deh lihat lagi, karena penting banget ya. Karena dari Facebook pun kita bisa terancam ya, ada threat-nya tuh. Contoh begini, kita posting wise ya, kita mau liburan nih Mas Billy, liburannya ke luar negeri misalnya, postinglah ke Facebook ya sekeluarga. Oh kita mau liburan nih minggu depan. Nah ada orang mungkin ya teman-temannya lagi gitu ya Mas Billy ya. Wah ini Mas Billy sekeluarga mau ke luar negeri nih, ke Inggris. Saya yakin nih seminggu pasti kosong rumah ini. Nah, akhirnya ada kasus loh. Karena kita posting, kita mau liburan ngomongnya di Facebook itu, oh ya kita sekeluarga loh di rumah ya. Itulah bisa jadi bumerang sih ini ya. Bumerang, mobil kita titip di parkirannya airport, ada kan? Banyak. Ya. Ketahuan sama malingnya teman dan teman lainnya kan bisa kan? Karena kita di tag oleh teman kita dan teman kita nggak tag ke temannya lagi gitu. Akhirnya kelihatanlah postingan kita. Jadi hati-hati ya sahabat ya. Selain tadi secure your identity, terus kita nggak posting sembarangan. Apalagi saya nggak pernah lebih, Mas Bil. Saya nggak temenan sama istri saya di Facebook. Saya remove semua. Istri saya, keluarga saya, ada yang nge-tag saya kan, di moto, saya remove.
marah-marah deh. Tapi nggak marah sih. Mungkin Tujuannya masih belum baik. paham ini, masih belum paham tujuannya begitu ya. Makanya penting ya sahabat ya. Karena masih banyak, saya pikir masih banyak belum paham. Contohnya apa? Hoax masih beredar. Kira-kira Hmm, paham nggak? betul. Orang percaya dengan hoax, kira-kira paham nggak? Artinya saya sebagai pemapar dan juga radio suara radio sebagai corongnya gitu ya. Jadi bisa menyebarluaskan bahwa digital literacy itu penting sebelum berbisnis ya. Selain bisnis juga kehidupan kita sehari-hari. Tadi ya, secure your identity, pakai strong password, pakai WA-nya pakai dua berlapis gitu, two factor authentication ya, authentication gitu ya. Jadi ada kita pakai apa namanya, mungkin pakai password mobilenya, terus pakai apa namanya, pakai huruf-huruf gitu ya, yang di apa namanya saya lupa. Terus ketiga, bakal 3 lapis ya, ketiga pakai PIN itu 6 PIN ya, 6 digit. Terus ketika kita posting ke Facebook, Facebook, apalagi Instagram ya. Mungkin Facebook kayak dalam tanda kutip paling jahat ya Mas Budi ya. Karena kan penduduknya paling banyak ya. 1 miliar lebih kalau nggak salah ya. Betul. Saya buat negara itu, Facebook. Kalau nggak salah 1 miliar ya, lebih ya. Jadi penting banget ya. Jadi saya jarang sekali ya sahabat ya, posting di Facebook itu hal-hal yang berhubungan dengan keluarga gitu. Jarang. Pasti muka saya sendiri gitu. Bahkan kalau saya sendiri ini malah tidak pernah sama sekali sejak SMA begitu. Oh, bagus. Itu sudah hampir 10 tahun mungkin ya. Iya. Hampir. Kita masuk ya materi ya Mas Bilya. Tadi penting Baik. ya sahabat ya, digital literacy, karena sampai sekarang tuh saya pikir ya tugas ini Suara Sidoarjo menyuarakan ke orang-orang gitu ya. Bagi saya kalau think before posting. Nah, itu terakhir yang keempat tuh. Artinya kita mikir deh sebelum posting. Nanti tiba-tiba kita kena undang-undang ITE gimana? Masalah kan? Betul. Baik kita diam, gitu. Nggak usah marah. Gitu. Ketika orang mengejek kita, diam aja. Ketika kita diam, kita wise. Gitu. Orang ini wise nih, diserang habis-habisan, diam aja gitu. Padahal takut juga sih awalnya. Betul. Enggak ya. Yang penting wise lah ya, wise. Nggak perlu amat lah. Pokoknya jangan aneh-aneh Pak Idam ya. Jangan aneh-aneh begitu saja. Biar aman gitu ya. Oke, judul materi pagi ini itu pendingnya minggu kemarin ya Mas Billy sahabat. Cara mendaftarkan usaha Anda di Google Business View bagian ketiga. Ini lanjutan 2 minggu lalu sahabat. Nanti saya coba jalankan videonya. 2 minggu lalu kalau nggak salah udah saya kasih video. Nah, pagi ini mau saya kasih bagaimana cara posting sedikit ya. Ada posting foto dan posting dengan artikelnya. Oh ya, Mas Billy sahabat, minggu depan boleh ada volunteer nih. Ati begini. Boleh. Dari Mas Billy monggo. Ati begini, Mas Billy nanti saya remote dari sini atau mungkin saya guide nanti Mas Billy atau sahabat Suara Sidoarjo buka di rumahnya atau di mana gitu, nanti saya guide bagaimana setting ini ya, setting Google My Business ini penting banget sahabat. Karena physical distancing ini, terus ada kebiasaan baru, orang semakin banyak di rumah dan kalau mau belanja itu yang cari yang terdekat. Sepakat ya Mas Billy ya? Kalau di barat tuh near me. Terdekat tuh paling top deh pokoknya. Orang males jauh-jauh gitu. Apalagi sekarang mau kan dibatasi ya sampai jam 7 malam. Betul. Kalau di sini juga seperti itu ya beberapa hari ini ya, atau beberapa waktu ini. Kalau makan kalau nggak salah 50% harusnya. Nggak boleh lebih gitu. Atau 25 saya lupa ya. 50 Pak Idam, 50 ya. Selebihnya beli online gitu ya. Nanti monggo minggu depan bisa Mas Billy sebagai volunteernya. Nanti mungkin berlanjut yang lain ya. Teman saya udah ada mau masuk nih, volunteer. Senang banget gitu ya. Karena begini sahabat, ini penting banget. Jadi bagi yang nggak punya website, nanti kita bisa buat website melalui Google My Business. Cuman ya pakai ini ya, subdomain. Artinya begini, Mas Billy punya apa kemarin saya lupa, Keladi Tikus ya? Iya betul. Keladi Tikus Billy business.site. Pernah lihat ya, business.site ya. Nah itu web gratisannya dari Google My Business. Itu gampang loh menuju ke halaman 1 Google. Tapi kan artikelnya terbatas ya. Kalau di Google My Business cuma 1.500 kata gitu ya. Selebihnya kepotong. Beda dengan WordPress yang kemarin saya jelaskan berjilid-jilid ya. Bisa 3.000 kata, kita bisa ngapain aja, kita bisa sharing kemana-mana. Kalau Google My Business khusus untuk bisnis lokal,
atau local business atau local SEO atau localization bisnis yang terdekat ya. Misalnya orang cari keladi tikus, dia misalnya berada di Sidoarjo, dapatlah Mas Billy, nggak mungkin dong dia dapat di Jakarta, karena Google itu kan ada tuh di bawahnya ketika kita cari di search engine atau di Google Maps, jadi ada dua pilihan ya, sahabat ya, ada di Google Search Engine sendiri, ada di Google Maps, agak beda itu. Kalau Google Search Engine nanti hasilnya macam-macam pastinya ya, ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn, bahkan ada Google My Business. Kalau di Google Maps ya hasilnya Google My Business gitu ya. Jadi Google My Business ini kalau menuju ke halaman 1 Google itu namanya bukan halaman 1 Mas Billy sahabat. Halaman 0. Feature page. Artinya apa? Artinya benar-benar ngejreng gitu tampilannya. Kan ada maps gitu ya, terus ada foto-foto, ada review. Jadi menarik perhatian orang, jadi namanya halaman 0. Jadi penting ya, Google, kita bisa lihat ya, Google menyebutkan halaman 0. Artinya apa? Itu artinya penting banget ya, Google My Business ini, dan gratis pula gitu ya. Mungkin saya quiz dulu ya, saya sering lupa. Baik. Oke, pertanyaan quiz pagi ini ya sahabat ya, pasti nanti bisa dijawab setelah acara ini selesai di IG saya, pastinya di komennya. Jadi sebutkan aja 6 aja dari top 10 skills of 2025 ya. Ini 2025 masih lama nih ya. Skill yang 10 skill yang kira-kira 2025 itu bakal moncer ya, bakal sekarang udah moncer ya. Menurut World Economic Forum. Ini semuanya satu ya, ada 10. Nanti sebutkan namanya. 1, analytical thinking and innovation. 2, active learning and learning strategies. 3, complex problem solving. 4, critical thinking and analysis. 4, creativity, originality and initiative. 6, leadership and social influence. 7, teknologi use. Nah, ini penting nih sahabat. Monitoring and control. 8, teknologi design and programming. Lagi-lagi teknologi. 9, resilience, stress tolerance, and flexibility. Nah, ini 9 penting nih. 9 artinya kita harus tahan banting ya, Mas Bir. Stress tolerance. Sekarang kan zamannya harus tahan banting ya. 10, reasoning. Kita harus bisa punya alasan, problem solving, and ideation. Jadi sebutkan aja 6 aja ya, sahabat ya. Jangan lupa follow dulu IG-nya Radio Suara Sidoarjo, @suarasidoarjo.fm, pastinya follow juga IG saya @idhamazari, dan follow juga announcernya Radio Suara Sidoarjo @atika.hamzar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Nah, oke, saya mau buka video cara posting dulu ya. Nanti setelah istirahat kita bisa ngulang lagi yang minggu kemarin ya, Mas Budi. Oke, siap. Jadi bagaimana posting? Saya hampir lakukan setiap hari loh, sahabat. Untuk Google My Business bahkan ada 3 ya saya posting. Baik, Pak Idham, tapi kalau misalkan ini saya berikan beberapa kesempatan terlebih dahulu, nanti biar untuk videonya bisa langsung lanjut untuk ulas materi minggu kemarin atau bukan minggu kemarin sih ya. 2 minggu lalu ya. Minggu sebelumnya maksudnya. Ya. Nah, nanti untuk sahabat Suara Sidoarjo barangkali yang saat ini belum bergabung via YouTube juga bisa lewat LPPL Radio Suara Sidoarjo begitu ya. Untuk mendengarkan perbincangan ini. Untuk yang ingin berinteraksi nanti juga bisa kirim pertanyaan atau beberapa tanggapannya di kolom komentar di YouTube. Kemudian untuk yang ingin WhatsApp juga ada di 0821 3264 109. Telepon barangkali ada yang ingin telepon nanti di 031 896 1514. Baik Pak Idham, akan kita jeda terlebih dahulu untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu juga. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik. Jarak amannya minimal 3 meter. Kemudian, sahabat juga harus menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah, supaya tidak mengenai kabel listrik yang ada di dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola, serta papan reklame
dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan, itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Hebat kamu. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobal ya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih dalam program Digital Business Series untuk pagi hari ini. Tadi dikatakan Pak Idam, ini kita akan coba putar sebuah video begitu Pak Idam ya, yang nanti juga akan bisa Anda saksikan. Tapi ini saya berikan instruksi dulu, mungkin kalau saat ini masih belum melihat secara digital begitu ya, karena ini video. Bisa move ke channel YouTube yang ada di LPPL Radio Suara Sidoarjo, kemudian juga bisa langsung buka di website di suarasidoarjo.id begitu. Baik Pak Idam, silakan untuk videonya Pak. Oh iya, saya join dulu ya, Mas Billy. Sebentar, saya mau join dulu. Oh iya, sahabat, sebelum saya join, jangan lupa, monggo kalau mau ada volunteer, mungkin dari Mas Billy dulu, nanti Mbak Tika, gitu ya. Karena ini penting banget, Google My Business atau Google My Businessku. Nanti sahabat tinggal siapkan aja. Kalau yang pakai HP, monggo langsung gitu ya. Atau melalui laptop juga boleh. Siapkan pastinya punya Gmail dong. Gitu ya Mas Willy. Pasti Gmail ini primer begitu. Iya, terus jangan lupa juga siapkan gambar ya. Nanti saya butuh logo itu kecil aja. Nanti ukurannya saya sebutkan mungkin nanti logo, terus ada gambar juga untuk istilahnya cover ya. Kan di Facebook fanpage ada cover gitu ya. Kita harus siapin tuh. Ada yang penting nanti siapin logo kecil aja, gambarnya berapa kali berapa saya lupa ya. Terus foto cover nanti panjangnya seperti Facebook fanpage gitu ya, atau seperti thumbnailnya YouTube, kita pakai YouTube gitu. Terus juga siapin nanti mungkin teks panjangnya 1000, nanti kita langsung posting ya Mas Billy sahabat, 1500 kata, kurang dari itu boleh, monggo ya, 100 kata juga boleh. Terus gambar untuk posting nanti ya, satu aja. Gambarnya kalau bisa produk gitu ya, seperti Mas Billy punya keladi tikus gitu ya. Mungkin gambar dalam bentuk kapsul gitu ya Mas Billy ya. Atau tanaman biasanya. Betul ya. Atau tanaman nanti, langsung biasanya. Boleh, nanti Mas Billy foto aja gitu ya. Foto, terus fotonya jangan lupa ya sahabat, foto tuh harus sebagus mungkin, seciamik mungkin. Caranya begini, fotonya di luar di teras rumah, foto dalam jam 4 sore ya, ketika matahari itu condong kira-kira 30 derajat gitu ya, itu bagus banget tuh.
gambarnya apa namanya, kita dibantu oleh sinar matahari. Jangan foto dalam rumah, nanti cenderung gelap gitu ya. Taruh di atas yang media yang kira-kira eksotik ya, seperti rotan gitu ya. Terus kayu jati kalau ada, terus apalagi bambu gitu ya Mas Willy ya. Jangan taruh di ubin. Saya sering lihat tuh Mas Willy, taruh di ubin gitu ya. Mereka moto produk. Kesannya apa? Pertama, tanda kutip, jorok kan. Kalau ubinnya dipel lantainya gitu kan. Baik. Ubin kotak-kotak, jelek juga. Kadang mantul kan, sinar. Ubinnya warnanya putih. Coba deh di meja aja, mejanya boleh dikasih taplak. Kalau nggak meja rotan nggak ada, kasih taplak batik deh. Kesannya eksotik kan. Nah, kita foto di teras atau di luar rumah, jam 3 sore bagus, jam 4 sore ya. 4 sore ya. Oke, saya udah join ya. Udah join, coba saya share ya, sahabatnya. Saya share mana? Share screen. Oke, videonya mana videonya? Oke, ini dia. Share. Oh, enggak. Gitu ya sahabat ya, nanti bisa siapkan, bisa Mas Billy atau siapa aja ya yang mau ya. Nanti volunteernya mungkin bisa minggu depan siapa, nanti kita contohin produk fisik seperti Mas Billy, dan jasa nanti juga ada ya, seperti Mbak Tika, teman saya juga ada jasa nanti ya. Terus kita coba produk lagi gitu ya. Oke. Baik, sudah tambah ya? ini. Udah. Tambah ya. Oke, saya jalanin videonya ya. Nah ini sahabat, kita coba posting. Ini melalui HP langsung ya. Jadi 2 minggu lalu saya sudah utarakan bagaimana setting dari awal gitu ya. Sekarang coba bagaimana posting. Posting yang rutin dilakukan tiap hari sahabat. Nah ini tampilan HP ya. Ini pakai screen recorder masing-masing. Saya pikir HP punya ya Mas Will ya, screen recorder ya. Ini bagus loh. Bagi nggak punya ide, ya pakai aja screen recorder masing-masing HP ya. Kita ngomong kan gitu kan. Jangan bentuknya vertikal ya. Vertikal. Itu ada icon di sana, icon my. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini tampilan saya punya startup ya, punya startup. Saya sering jalankan. Jadi ini tampilan di profilnya. Di situ ada 12 yang sudah komen, ada bintang-bintang ya, itu reviewnya. Terus sekarang saya mau coba, kelihatan ya Mas Willy ya? Kelihatan nih Pak. Kelihatan ya. Saya mau coba posting nih. Posting pertama gambar, kedua posting gambar dengan kata-kata, dengan artikel ya. Tujuannya berjualan dong. Jadi begini sahabat, gambar itu penting banget di Google My Business. Tadi perhatikan ya, paling atas ya, bagaimana orang view. Kebanyakan gambar loh Mas Willy yang dilihat orang. Mereka mau tahu kira-kira ini bisnisnya real apa enggak gitu. Jangan gambar kita yang 2 tahun lalu gitu. Sebisa mungkin gambar sekarang, kita pakai HP sendiri. Misalnya Mas Willy punya gladi tikus tadi di foto saat ini juga. Jangan Mas Willy foto botol gladi tikus yang modelnya tahun lalu gitu. Kalau bisa yang bukan model, apa istilahnya apa ya, produk yang tahun ini gitu ya. Kelihatan ya, views-nya ada 192. Kebanyakan views itu foto loh sahabat. Searchers-nya bagaimana orang mencari ya. Mencari baik melalui Google Search Engine walaupun Google Maps ya. Nah ini ada tombol post sahabat, perhatikan ada tambah plus ya di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah, tidak terlalu ke bawah tapi agak ke atas sedikit. Kita tekan tombol plusnya itu, nanti muncul beberapa belum nih ya. Oke, belum. Ini menunjukkan dulu. Nah, ini ya. Ini customer yang udah ngasih review, ngasih bintang gitu ya. Penting sahabat ya. Tapi jangan memaksa orang untuk ngasih bintang. Karena ada pengalaman juga sahabat Mas Billy. Mereka minta-minta gitu sampai 70 review, akhirnya hilang semua. Gara-gara dianggap spamming oleh Google. Karena juga bisa begitu Pak? Pak Idam ya berarti ya? Reviewnya hilang. Ngadu ke saya, Pak Idam, kok saya bisa hilang ya? Saya tanya, nge-review ini dalam sehari ya? Iya, saya minta ke orang. Nah, hati-hati. Minta ke orang dengan IP address yang sama, hati-hati, kena spam nanti. Karena dianggap Google, wah IP address satu. Lokasi cuma ada di Radio Suara Sidoarjo, misalnya gitu ya. Kan IP address satu dong, IP publik ya. Saya pikir IP publik satu ya. IP lokal bisa banyak. Kelihatan sama Google, oh ini IP address-nya di Radio Sidoarjo dalam sehari bisa review 12 orang, ini spammer nih. Oke, saya kurangin deh reviewnya. Atau bahkan di ban ya. Hati-hati sahabat ya.
Jadi harus hati-hati kita minta review orang ya. Nah ini ya sahabat ya, ada add photos, ada add product, ada add over, ada add event, kalau ada event, ada update, bahkan ada COVID-19 update ya. Waktu sebelum COVID nggak ada nih, ketika COVID ada update. Tujuannya apa? Kita harus update bahwa misalnya ketika COVID ini, mohon maaf, jam tutupnya sampai jam 5 aja. Kita harus kasih tahu dong. Banyak loh Mas Billy ya, orang yang punya ini nggak update jam buka loh, sama jam tutup. Mereka nggak di-maintain. Akhirnya apa? Pelanggan tertipu dong. Loh, Anda nggak update nih. Ketika COVID kan pemerintah daerah kan menganjurkan supaya ditutup sampai jam 7 malam ya. Oke, kita coba ya sahabat ya. Kita upload foto ya. Tadi kan add photos ya. Ini saya ambil foto ya. Fotonya pasti sudah tersedia di HP ya. HP saya ini. Ada caption ya. Oke, add foto. Ada bisa ambil foto langsung, tag foto, bisa record video langsung, atau choose from gallery. Saya ambil choose from gallery karena foto sudah tersedia sebelumnya, supaya nggak repot-repot ya. Nah ini beberapa foto yang udah tersedia. Pastinya gambar dokter dong, karena ini kan aplikasi Ruang Dokter. Ini dokter kulit nih. Terus tambah captionnya saya cukup judulnya aja ya sahabat ya, judulnya, karena foto tok ya. Foto itu kan menceritakan ya, jadi kita nggak perlu kata-kata yang terlalu banyak. Nanti ada lagi postingan yang butuh kata-kata yang menjual gitu ya, dengan compelling words-nya, supaya orang mau beli, terjadi closing, terjadi conversion. Oke, ini judulnya mengatasi pori-pori besar, strip, saya tambah Ruang Dokter Adi, terus kita tinggal upload ya sahabat ya. Dan ini cuma 80 karakter ya, dibatasi, nggak bisa panjang-panjang pastinya. Terus kita bisa langsung upload. Nah, ini postingan yang sebelumnya ya, ada yang view nih, 1 view gitu ya, lumayan ya. Bahkan view-nya ada banyak loh. Ini 0 view ya, karena ketika postingan belum ada view. Oke, setelah itu mungkin abis ini kita coba posting dengan kata-kata nih. Saya lupa nih. Oke ya, kan ada tadi add foto selesai, add product nggak perlu. Nah, ini dengan kata-kata ya sahabat ya. Ada add a description ya, kolom itu ya. Kelihatan ya Mas Willy ya. Terus ini saya mau tambah video sahabat. Video sudah tersedia, panjangnya sahabat ya, nggak bisa lebih dari 1 menit. Nggak bisa. Ini sama persis dengan Instagram. Betul. Tapi kalau Instagram 1 menit pas ini. Kalau ini juga 1 menit Pak Idam ya? Pas bisa. Cuma lebih nggak bisa. Oke. Jadi penting sahabat ya. Nah ini videonya udah saya sediakan. Saya tambah description cukup panjang ya sahabat ya. Cukup panjang. Kata-katanya apa tadi ya, dengan judul tadi ya, pori-pori besar. Nah ini panjang ya. Saya sudah siapin. Saya tinggal copy paste. Nah ini penting nih. Tambah action button. Kita bisa book. Bisa ketika orang udah terjadi, orang sudah ada attention ya, sudah ada intensi, ada desire, akhirnya, nah saya ketik tombol sign up nih. Sign up supaya orang daftar gratis ya, sahabat ya. https:// gitu ya, / terus / www.ruangdokter.com gitu ya. Jadi saya mengarahkan orang untuk pembeli atau customer atau calon customer ke ruangdokter.com supaya mendaftar gratis ya. Kita bisa learn more. Nah, ini udah jadi ya, sahabat ya. Nah, postingan sebelumnya ada mitos seputar diabetes ya. Perhatikan di bawahnya ada mengelola rasa bersalah dalam pengasuhan. Terus di bawahnya lagi ada lagi ya, banyak ini setiap hari secara kerja menyusui dan segala macam. 3 hari lalu terus ada apa itu sakit mah dan seterusnya sahabat ya. Oke, ini udah selesai. Kita coba tutup dulu ya Mas Willy ya. Nanti kita beralih ke mungkin saya ulang lagi ya. Kemarin udah berhasil ya. Cuma 2 minggu lalu dengan Mas Panji sudah berhasil. Ruang Dokter juga ya. Cuman videonya video tahun lalu sih. Oke. Jadi ini kan sahabat ya. Bagaimana kita bisa diverifikasi oleh Google My Business, bisa melalui kartu pos gitu ya, bisa melalui SMS sendiri, SMS saat itu juga bisa melalui email juga, kadang tanpa pemberitahuan langsung centang ya, centangnya kayak badge gitu ya. Tadi ada ini kan centang ya Mas Budi ya, artinya sudah verify gitu ya, sudah sah gitu ya, sudah sah
bahwa bahwa bisnis ini sudah di-verify Google dan diakui Google gitu. Oh, oke. Ini keren banget ini. Oke, coba saya ini dulu ya. Ini belum selesai ya. Ini beberapa postingan ya, sahabat ya. Minimal ya, sahabat ya. Postingnya itu sehari sekali gitu ya. Walaupun kita lupa posting, ada notifikasi dari Gmail ya pastinya. Seminggu sekali di notifikasi, Anda ini loh belum posting nih. Akhirnya kita posting kan, minimal seminggu sekali. Itu anjurannya Google My Business. Tapi itu bisa dibuat untuk berkala atau tidak, Pak? Kalau YouTube kan ada biasanya dalam satu hari upload 2 kali, tapi untuk video keduanya terupload mungkin untuk 1 hari berikutnya atau seperti itu. Otomatis. Oh. Maksudnya otomatis, betul. Mas Willy. Kalau otomatis ya melalui ini saya close dulu ya. Kalau otomatis bisa melalui Google My Business ya, sahabat ya. Sorry, melalui WordPress. Oh, baik. Tapi yang Mas Billy bilang tadi, otomatis untuk posting video, sampai sekarang saya belum ketemu sih. Karena begini sahabat, Google My Business ini galak banget. Saya sering di-remove, Mas Billy. Jadi lucu deh, ini kan aplikasi startup ruang dokter ya. Ya jelas. Ada artikel yang judulnya, mohon maaf, cara hitan, bukan hitan ya. Saya lupa judul hitan. Itu langsung di-remove. Saya nggak tahu, saya nggak mau protes. Diam aja. Terus ada juga postingan ruang dokter ini, penyakit saraf dan saraf. Ada tuh, saya posting. Saraf itu kan ini ya, saraf saya tahu ya Mas William, saraf dan saraf pakai P itu gila gitu ya. Itu di-remove juga ketika itu juga. Lucu ya. Karena apa? Karena di Google My Business itu dianggap menyalahi aturan mereka, mungkin dianggap tanda kutip terlalu vulgar gitu ya. Tadi hitan, vulgar mungkin, walaupun ini ruang dokter loh. Tadi yang saraf itu vulgar juga, orang gila gitu ya. Mungkin kategori gila gitu ya, atau mad lah segala macamnya. Jadi penting ya, sahabat ya. Ini Google My Business ini galaknya minta ampun ya, dibanding Instagram, dibanding Facebook. Apalagi posting, makanya karena galak, keuntungannya apa? Kita cepat menuju ke halaman 1 Google, sahabat. Penting banget gitu. Bahkan disebut halaman 0, feature page. Sepakat ya, Mas Billy kalau mau coba ya. Boleh. Mas Billy siapin aja nanti, atau sahabat siapin ya. Kalau Mas Billy nggak sempat, kapan-kapan bisa lah gitu ya. Baik. Pasti nanti saya guide ya. Nanti saya guide ini judul minggu depan, misalnya gini. Judul minggu depan, contoh kasus Google Businessku Kreditikus gitu ya. Judulnya kalau Mas Billy sepakat, judulnya saya gitu, sepakat ya. Gitu ya. Jadi bagaimana nanti Mas Billy atau sahabat setting Google My Businessku, nanti mau alamat rumah atau alamat apa Mas Billy, sahabat? Alamat rumah mungkin. Biasanya alamat rumah sih, Pak. Ya, alamat rumah ya. Karena nanti kan dikirimin kartu pos, pasti ke alamat sendiri dong. Syukur-syukur nanti kalau menggunakan HP bisa melalui SMS gitu ya, melalui email bisa juga. Tapi yang paling bagus, sahabat ya, paling bagus gitu kita harus setting di HP sendiri gitu ya. Di HP ya, maksudnya di HP. Karena Google sekarang kan zamannya mobile experience kan, apa-apa mobile. Hampir semua orang sekarang akses melalui mobile, sepakat ya Mas Billy ya. Jarang sekali melalui laptop. Bahkan buat video di HP, habis itu langsung di-upload gitu ya. Zooming di HP juga, jarang pakai laptop. Kalau saya malah sering pakai laptop sebenarnya sih. Karena saya multitask juga di laptop kan, ada beberapa gitu. Susah juga. Lebih detail juga sebenarnya Pak ya. Lebih mudah untuk detail. Ya begini sahabat, apa yang dikatakan Mas Billy benar, begini Mas, detail gini. Misalnya LinkedIn ya. LinkedIn itu nggak bisa beriklan di mobile. Karena mobile betul compact. Sampai saat ini ya. Harus ngiklan berbayar di laptop. Karena tadi ya, Mas Billy bilang tadi lebih detail. Karena kan bentuk mobile compact ya. Tapi kalau ngiklan untuk Google My Business di mobile bisa. Saya pernah coba. YouTube bisa ngiklan juga. Terus Facebook apalagi bisa. Instagram bisa. LinkedIn sampai sekarang belum bisa ngiklan di mobile ya. Kita harus ke laptop karena bentuknya terlalu compact ya. Mungkin bagian LinkedIn itu terlalu panjang. Jadi nggak mungkin di HP. Oke,
Cukup nggak waktunya? Saya pikir nggak cukup ya. Nanti kalau cukup ini lah. Oke, sahabat, ini jangan lupa ya bahwa materi Google Business ini ya, bukan ujuk-ujuk langsung Google My Business. Ini adalah salah satu bagian dari konten marketing, sahabat. Konten marketing, frameworknya Bapak Herman Putrajaya, Bapak Marketing Indonesia, bahkan marketing dunia ya, sahabat ya. Ada namanya 5A. Jadi ini solusi atau dari kalau ada misalkan pertama kan ada seperti sales funneling ya, sales funneling seperti sales funnel zaman dulu. Zaman dulu itu ada namanya AIDA, tapi sekarang dipakai coba saya lihat dulu ya, dipakai konsepnya 5A karena ini bagus banget nih sahabat. 5A, coba saya jelaskan sekali lagi supaya sahabat nggak lupa ya, supaya nggak kehilangan arah gitu ya, kira-kira gitu ya. Ini berurut ya sahabat ya. Ini berurut nih. Ini sekarang kita sudah masuk materi konten marketing. Jadi paling besar konten marketing. Konten marketing macam-macam ya. Konten marketing itu bagaimana kita menyampaikan informasi ya. Jadi paling besar konten marketing. Di awal kita pernah bahas WordPress ya, Mas Billy ya. Itu udah panjang WordPress ya. Nah sekarang masuk ke materi Google Business School. Nanti setelah ini mungkin kita bahas YouTube ya, YouTube marketing. Habis YouTube marketing, terus coba kita bahas Facebook marketing, Instagram marketing, bahkan LinkedIn marketing juga ya. Saya pikir semua ya. Bahkan nanti saya masukin TikTok marketing nih. Tapi mungkin untuk yang paling viral, mudah viral untuk saat ini Pak Idam ya, ini TikTok. Oh iya betul. Tapi masih belum penting. ini. Apakah jangkanya sepanjang Facebook atau Instagram masih belum diketahui sama saat ini ya? Ya itu mudah ya sahabat ya. Saya sering ngoprek-ngoprek juga itu mudah ya. Jadi bagi sahabat yang kira-kira pening kepala untuk buat YouTube ya, videonya kan cukup pening juga ya. Kalau mau video yang bagus ya, pening ya. Pakai TikTok aja gitu. TikTok macam-macam. Ya TikTok tuh bisa filternya macam-macam, bisa masukin lagu dangdut segala macam, terus video bisa digabung gitu ya. Terus bahkan sekarang lagi tren nih, bahkan perusahaan-perusahaan besar bermain di TikTok loh. Jadi kita tinggal nge-shoot pakai langsung HP ya, pakai TikTok. Kita tinggal tambahkan teks ya, Mas Billy ya. Kita bisa nambah teks. Teksnya dikasih set duration ya, kalau nggak salah ya, ada set duration. Yang misalnya Mas Billy nge-shoot di pasar di bagian depan. Ini bagian pasar depan. Nah, ketik teksnya terus masuk ke dalam lagi. Ini bagian pasar bagian dalam, teksnya durasi ke berapa menit. Ini keren loh, TikTok keren banget. Itu bisa viral tuh gara-gara video singkat gitu ya. Oke, sahabat, pastinya yang saya bahas ini related to sales funneling ya, mengacu ke sales funneling. Itu sales funneling jadul itu AIDA ya, AIDA model, attention, interest, desire, action ya. Kita kasih atensi dulu, kita posting setiap hari kayak tadi ya, Google My Business, Google Business School. Setelah atensi ada interest dong, orang ngeliat misalnya tadi ya ruang dokter ya, ngeliat lokasinya di mana, alamatnya di mana gitu ya. Nanti mungkin berkunjung, desire, setelah itu ada desire, selalu action. Actionnya di Google Business itu apa? Bisa nelpon langsung, nanti kelihatan ya sahabat ya. Yang nelpon berapa kali itu kelihatan banget ya. Nelpon atau berkunjung kelihatan juga ya, karena mereka minta direction melalui map gitu ya. Misalnya dapat di misalnya Radio Surabaya dapat. Jika direction, misalnya dari Surabaya ke Radio Surabaya itu pakai map gitu ya, berapa menit. Nanti kelihatan ini reportnya di Google Business School bahwa ada satu orang yang minta direction menuju ke Radio Suara Sidoarjo gitu ya. Nah, terus ada juga untuk ini ya matriksnya untuk reportnya ada juga berapa orang yang nge-view foto. Ini penting loh. Jadi gini sahabat, nge-view foto itu paling banyak di Google Business School, Mas Billy sahabat, paling banyak. Jadi penting ya sahabat ya, ketika Mas Billy buat Google Business School, misalnya Mas Billy tadi punya testimoni ini ya, kali tikus, Mas Billy punya toko di rumah aja cukup ya, di garasi atau di rumah gitu ya. Kita nggak perlu lah buat CV atau PT, nggak penting-penting aman, kecuali kita punya biaya yang gede ya. Pastinya kalau kita diuntung buat CV, kalau belum untung ya ngapain juga gitu ya, uang juga. Nah, Mas Billy harus foto bagian depan gitu ya. Terus foto bagian dalam juga, bagian dalam dengan produk-produknya gitu. Foto juga mukanya Mas Billy gitu ya, dengan produknya gitu ya. Foto sekeliling juga, nggak perlu rumah, nggak perlu ruang tamu, nggak perlu foto ya. Nanti kan
masalah secure your identity ya, penting ya Mas Billy ya. Jadi sahabat, nggak penting-penting amat kita foto kamar kita, ya jangan juga gitu. Kita harus secure dong. Orang nggak perlu tahu dong isi kamar kita apa. Kecuali ke teori Facebook tadi ya. Jangan Betul. posting aneh-aneh. Nanti digambar takutnya. Iya, jadi orang seperlunya aja kita posting gitu ya. Yang penting-penting aja, ya garasi Mas Billy aja, jangan sampai foto samping garasi, jangan, nggak perlu amat gitu. Foto ruang tamu Mas Billy nggak perlu gitu. Jadi foto tuh harus hati-hati sahabat ya. Jadi cukup garasinya, yang penting depan rumah gitu ya. Oh ya, nanti gini ya Mas Billy dan sahabat, nanti Mas Billy siapkan begini. Jadi kemarin saya pada saat COVID ini saya membantu teman untuk setting Google My Business School. Dan ada sedikit masalah nih, Mas Billy, sahabat. Jadi gini, jadi pakai kartu pos, 2 minggu nggak ada jawaban, akhirnya saya email loh. Teman saya bilang, Mas Idam kok belum datang ya? Oh ya, saya bilang, akhirnya saya email. Kenapa belum datang? Jawaban Google apa? Oh mohon maaf, karena saat ini sedang pandemi, jadi ada beberapa karyawan yang bekerja di rumah, tujuannya untuk melindungi karyawan Google terpapar COVID. Itu tujuan orang bekerja di rumah. Menghindari, mereka bagus loh, melindungi karyawan mereka supaya tidak terpapar COVID gitu ya. Bahkan Google itu katanya, kata Google mereka yang bilang ya, hanya 50% yang bekerja di kantor, sisanya di rumah gitu ya. Nah akhirnya, oke, sekarang saya mau tanya nih, kata Google, dijawab loh Mas Billy sahabat. Orang Indonesia, cuma orang Google ya. Sekarang saya minta bukti, kata orang Google ya, minta bukti papan nama usaha Anda. Nah ini penting nih sahabat ya. Papan nama, nanti Mas Billy siapin ya, papan nama ya, nggak perlu bagus-bagus ya. Mas Billy bisa pakai spanduk gitu ya, kain aja cukup ya. Yang pasti papan namanya itu harus statis ya. Jadi saya berkali-kali tektokan Google itu salah terus gitu Mas Billy. Papan namanya salah terus gitu. Jadi papan namanya ditulis sama teman saya pakai whiteboard dalam kantornya gitu. Oh nggak, bukan begitu. Itu mudah terhapus, nggak boleh. Oke, sekarang taruh di luar. Oh nggak boleh begitu. Anda harus statis. Jadi nggak boleh begini sahabat. Nggak boleh papan nama itu pakai standing banner, nggak boleh. Karena bakal terbang. Atau X-banner. Atau bakal terbang artinya apa? Orang nggak bakal tahu ini toko apa gitu, gara-gara terbawa angin gitu ya, atau jatuh ya, X-bannernya kan sering jatuh tuh ya, X-banner atau standing banner itu. Nah gini sahabat, nggak usah fancy, nggak usah mahal-mahal, cukup mungkin ada kain gitu, atau triplek lah ya, triplek, ukurannya mungkin 1 kali 2 meter panjangan ya, atau 1 kali 1 gitu ya, 1 kali 1, papan triplek gitu, cuma dicat kayak gitu, dicat, tempel harus statis ya, sahabat ya. Statis artinya gini, tempel di atas pintu pakai paku. Jangan juga digeletakin di depan rumah di kursi. Google nggak mau, karena nggak statis gitu. Dan taruh di depan rumah dan terlihat orang di luar. Jadi orang ketika di jalanan depan rumah Mas Billy misalnya, di depan rumah ya, belum masuk ke rumah, mereka bisa melihat toko Mas Billy. Jangan sampai nggak kelihatan. Itu Google nggak mau, nggak bakal di-approve. Oke, baik. Ini Pak Idam, kalau begitu nanti boleh dijelaskan juga ya untuk apa saja yang harus dipersiapkan oleh sahabat mungkin yang saat ini sedang mendengarkan. Karena besok ini untuk edisi minggu besok maksudnya, ini tadi ada volunteer ya. Begitu ya. Ada beberapa volunteer yang akan coba untuk praktek langsung begitu. Dan nanti bisa disampaikan setelah ini ada beberapa pesan terakhir yang akan hadir terlebih dahulu untuk sesi jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Jadi untuk sahabat saat ini yang sedang mendengarkan, ini barangkali ingin mengetahui apa saja yang besok harus dipersiapkan ya. Apalagi yang jadi volunteer ini. Nah nanti bisa didengarkan bekal-bekalnya dari Pak Idam. Tapi setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU ini padam, pohon tumbang di sekitaran wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya gampang. Download di Play Store. Kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat baru bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan ini.
Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi dan yang terakhir kirimkan foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Digital Business Series, kita memasuki tahap akhir untuk minggu ini, atau lebih tepatnya ini waktunya perbekalan begitu ya, untuk minggu depan apa saja yang harus Anda siapkan. Apalagi yang jadi volunteer ini. Baik, Pak Idam, ini kira-kira apa saja Pak nanti yang harus dipersiapkan ini? Disiapkan pasti gambar ya. Ini ada gambar logo itu yang saya posting itu ukurannya itu 640 kali 640 pixels atau lebih kecil itu boleh ya. Biasa ukuran square ini ya, square Instagram kan sama ya, panjang sama lebar ya, jadi sama sisi gitu, siapkan. Terus untuk covernya ukurannya itu sebenarnya nggak masalah ya, nggak menurut ukuran, nanti bisa disesuaikan ya. Ukurannya itu ini standarnya 1240 kali 700 pixels gitu ya, agak horizontal panjang gitu ya Mas Billy ya. Itu aja sih, siapkan logo sama buat cover, siapkan juga kata-kata, bisa 100 kata, paling panjang itu 1500 kata, misalnya Mas Billy dengan case keladi tikus, misalnya gini, jual keladi tikus gitu, atau supplier ya, lebih tepat ya Mas Billy ya. Kalau jual terlalu ini ya, jualan banget. Supplier keladi tikus Jawa Timur ya, Jawa Timur dong, jangan Sidoarjo ya, Jawa Timur gitu ya. Sebutkan keladi tikus berasal, bahan keladi tikus adalah keladi ya, keladi ini dibuat menjadi bentuk kapsul ya Mas Billy ya, kalau nggak salah kapsul. Terus Anda dapat beli keladi tikus dalam bentuk ukurannya apa aja gitu ya, harga sekian. Nah, di bawah ada klik tombol ya, tombolnya bisa kalau kita punya website monggo, nanti kita webnya, atau nanti klik ke ini ya, ke WA ya, bisa juga ya. Saya pikir klik ke WA aja, kita bisa pakai bit.ly gitu ya, bisa pakai s.id,
Kenapa pakai itu? Karena nanti kita bisa ngelihat matriksnya ya, berapa orang yang ngeklik WA kita, berapa yang nelpon kelihatan ya pastinya. Nah ini yang paling bagus ini sahabat ya, kita ada metrik ya di Google My Business, metriknya berapa orang yang melihat foto-foto kita kelihatan loh. Foto itu penting banget ya sahabat ya. Jadi begini sahabat, foto itu kita bisa posting beberapa kali ya dalam sehari ya, nggak masalah ya. Asal mampu aja ya, asal kuat gitu ya. Jadi gampang, kita tinggal cepret, foto masukkan ke Google Businessku, cepret. Kalau bisa nanti pelanggan Mas Billy moto ya gitu ya. Moto, terus posting di Google Businessku-nya Mas Billy gitu. Itu bagus banget. Oh, baik-baik. Jadi nanti testingnya langsung ke situ Pak Idam ya? Ya. Suruh, tanda kutip ya. Suruh, kalau bisa saudara lah, temen lah yang enak gitu ya. Teman dekat ya. Kalau orang lain monggo juga kalau mau gitu ya. Jadi suruh mereka moto, langsung upload ke Google Businessku Mas Billy, itu keren banget. Artinya gini, user generated content istilahnya gitu ya. Tapi bukan kontennya masih gambar ya. Artinya konten yang di-create oleh user. Jadi bukan owner generated content. Kalau Mas Billy owner ya. Sebisa mungkin orang lain foto. Pernah nggak Mas Billy ngelihat foto-foto di Google Business itu foto-foto orang semua? Saya sering lihat loh. Kalau di search engine sering sih. Sering ya. Misalnya gini. Saya berkunjung ke galeri Indosat gitu ya. Saya foto dong. Oh ini galeri Indosat. Oh tiba-tiba saya dapat Google Business School, saya posting ke mereka gitu. Artinya mereka beruntung dong dengan saya. Artinya Indosat punya customer saya gitu ya. Mereka saya kasih advokasi gitu ya. Bahwa ini loh Indosat, galeri Indosat yang berada di Jakarta Timur misalnya atau di Jakarta Selatan. Saya sedang berkunjung ya. Nanti begitu juga dengan sahabat Mas Billy. Berkunjung ke rumah, foto dong ini depan rumah gue ya kan, depan rumah gue foto, ini upload dong di Google Business School, itu keren banget. Saya tuh kasih review ya, nah itu bagus sahabat. Nanti dalam jalan waktu bahkan cepet loh sahabat ya, menuju ke halaman 1 Google. Karena ini punyanya Google gitu, punyanya Google pasti cepat menuju ke halaman 1 Google. Tapi hati-hati sahabat, galak banget. Saya beberapa kali posting, hati-hati ya sahabat ya. Posting yang berhubungan dengan tadi ya, yang mungkin seks ya, mohon maaf ya, mungkin ya. Walaupun saya ruang dokter loh, di-remove juga gitu, nggak ada ampun. Berhubungan dengan violence juga jangan ya. Terus apalagi ya, yang bakal di-remove. Pokoknya aman-aman aja lah gitu. Saya pikir testimoni kalau di tikus itu aman-aman aja ya. Saya belum tahu ya, apakah kata tikus itu boleh gitu. Nah itu dia saya juga berpikir. Kita coba ya. Boleh. Baik, ini berarti sudah semua Pak Idam ya yang harus dipersiapkan oleh seluruh sahabat digital bisnis. Ya. Oke. Kalau begitu kita juga harus tutup dulu sepertinya untuk perbincangan pada pagi hari ini. Dan kita lanjutkan di minggu depan begitu. Untuk Pak Idam terima kasih Pak atas 1 jam yang sudah berharga ini. Nanti semoga minggu depan bisa bertemu lagi Pak ya. Tapi sepertinya ini akan sedikit ada rolling begitu. Jadi biar tidak bosan untuk penyiarnya ini ya. Oke. Baik Pak Idam, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.